Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Sampai hari ini, Tuhan menolong. Ebenezer, sampai hari ini, Tuhan ada. Bahkan sampai hari ini, Tuhan tidak tinggalkan kita. Bahkan satu helai rambutmu tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan Yesus. Musim akan selalu berganti. Kasih Yesus tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Belajar tetap percaya. Yakinlah Tuhan memberkati, menyembuhkan. Yakinlah Tuhan melindungi, mengampunimu. Burung di udara, Yesus pelihara, karena kasih-Nya. Yesus selalu menolongku, selalu menolongmu. Sehelai di rambutmu tak akan terjatuh tanpa seizinnya. Yesus selalu menjagaku, selalu menjagamu. Yesus menyembuhkanku, Yesus sembuhkanmu. Percayalah. Amin. Percayalah, dan kami percaya Tuhan, musim akan selalu berganti. Kasih Yesus tetap abadi,
tak akan berubah sampai selamanya. Belajar untuk tetap percaya ya. Yakinlah Tuhan memberkati. Yakinlah Tuhan melindungi. Burung di udara Yesus pelihara karena kasih-Nya. Yesus selalu menolongmu, selalu menolongku. Sehelai di rambut kita tak pernah jatuh tanpa seizinnya. Yesus selalu menjagaku, selalu menjagamu. Yesus menyembuhkanku, Yesus sembuhkanmu. Percayalah. Yesus selalu menolong kita, selalu menjaga kita. Yesus pelihara, Yesus berkati, Yesus sembuhkan dengan kasih setia-Nya. Yesus selalu menolongku, selalu menolongmu. Sehelai di rambut kita tak akan terjatuh tanpa seizinnya. Yesus selalu menjagaku, selalu menjagamu. Yesus menyembuhkanku, sudah terjadi. Sekarang Yesus sembuhkanmu. Terimalah, percayalah. Kami terima, kami percaya. Yesus menyembuhkanku, Yesus sembuhkanmu. Percayalah. Oh, Yesus menyembuhkanku, Yesus sembuhkanmu. Percayalah. Dan kami percaya. Siapa yang percaya berseru kepada nama Tuhan, mereka diselamatkan. Amin. Yes. Puji syukur, puji Tuhan. Terima kasih sama Tuhan Yesus buat lawatannya, buat kasih-Nya yang boleh kita rasakan saat kita datang memuji-muji Tuhan. Amin. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sekarang saya akan sharingkan firman
Tuhan. Bagaimana hidup kita ini merdeka. Hidup kita ini berjalan dalam pimpinan Tuhan dan otoritasnya. Bagaimana apa yang Tuhan janjikan dalam firman-Nya, termasuk berkat-berkat-Nya, itu bisa menjadi warisan kita, bukan hanya di sorga nanti, tapi di bumi kita boleh mengaplikasikan yang namanya otoritas Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Bapak Ibu, Tuhan mau pakai hidupmu sebagai alatnya. Amin. Di samping itu, yang Bapak Ibu juga perlu ketahui, setan juga mencari manusia untuk diperdaya. Seolah-olah dipakai, tapi tujuannya dibinasakan. Saya ulang sekali lagi bahwa Tuhan mau pakai saudara untuk kemuliaannya. Setan juga butuh tempat untuk menyatakan rencana busuk, rencana jahatnya, tipu muslihatnya. Dan tempat itu yang setan cari adalah tubuhmu, adalah manusia, adalah Anda yang tidak hidup dalam terang sejati. Terang sejati itu datang dari surga, yang datang membawanya Yesus Kristus. Saya berdoa dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini di Time for Bible, setiap Bapak Ibu menerima anugerah pemahaman, pengertian betapa Tuhan mengasihi kita, sehingga saudara setiap yang mendengar ini, yang nonton sudah ada puluhan ribu orang di 3 platform. Mereka, saudara, Anda dan saya terpanggil untuk mewartakan kasih Tuhan kepada setiap jiwa-jiwa yang Engkau kasihi, yang berharga, yang Tuhan sayangi. Di Time for Bible, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan sabda firman Tuhan Yesus yang pertama-tama, saya akan membuka 2 bagian. Yang pertama terambil dari Injil Lukas, ya, pasal 11 ayat 24, 25, 26. Ya. Injil Lukas pasal yang ke 24, 25, 26. Baik, selamat mendengarkan sabda firman Tuhan. Tuhan Yesus pasti memberkati karena yang disampaikan adalah firman Tuhan. Firman-Nya Yesus, firman abadi, firman yang kekal, harta surgawi. Ada tertulis dari Injil Lukas pasal 11 ayat 24 sampai 26. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian. Perhentian alias tempat rest, tempat ngasoh, tempat istirahat. Karena ia tidak mendapatnya tempat itu, yaitu tubuh manusia, maka ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Nah, rumah itu rumah yang lama.
Saya beri ilustrasi aja ya di zaman sekarang. Rumah yang lama itu udah didoakan hamba Tuhan, katakanlah hal ini Pastor Andi Simon. Maka setan-setan penunggu segala macam itu terlepas, pergi. Dia mengembara, mencari tempat. Ingat, setan itu mencari tempat dan dia melihat tempat yang paling merangsang dia, menarik dia adalah tubuh manusia. Untuk dia kuasain, untuk dia perdaya, untuk ujung dibinasakan. Dia pergi toh, keluar toh. Cari tempat-tempat lain. Dia udah kurang tertarik di kuburan. Dia udah kurang tertarik di pohon-pohon keramat. Dia udah kurang tertarik di tempat-tempat pesugihan. Dia sudah mencari tubuh manusia. Lalu akhirnya dia belum ketemu tuh. Dia kembali ke orang yang tadinya sudah didoakan. Nah, di sini saya mau sampaikan dulu pentingnya Bapak Ibu punya gereja. Ya. Masuklah dalam penggembalaan. Karena ketika seseorang ada pergumulan dalam hidupnya, ada beban yang berat, ada persoalan, lalu dia datang ke kebaktian, gereja, atau digembalakan, paling tidak dalam ibadah saat pemberitaan firman Tuhan maupun suasana kebaktian itu akan menguatkan dia. Dia keluar dari tempat ibadah atau pulang kebaktian incas. Maupun firman yang diberitakan itu dia dengar, ada pengharapan, ada janji, ada kepastian jalan keluar dari Tuhan lewat firman yang diberitakan oleh hamba Tuhan. Kuat lagi toh. Dia bisa menang toh. Terisi toh. Tidak sampai kosong kan. Tapi bagaimana dengan mereka-mereka yang ada pergumulan, ada persoalan dalam hidup mereka, tidak punya komunitas gereja, tidak digembalakan, dia kemana? Kumpul sama teman-temannya yang sama-sama putus asa. Mungkin di sana ada si lagu, tapi lagu lama. Aku tak sanggup lagi. Mau bunuh diri, bundir. Atau lagu lama, terlambat sudah, semuanya telah berlalu. Frustrasi. Alkitab mencatat kumpul dengan pencemooh itu jadinya apa? Bisa bayangkan sendiri. Kumpul dengan orang putus asa, mau kemana arah hidupnya? Bisa bayangkan sendiri. Tapi dengan adanya penggembalaan, adanya gereja, datang kebaktian, maka ada firman, ada penguatan, incas lagi. Begitu Bapak Ibu sekalian. Maka kalau kita melihat di televisi yang sudah-sudah ya,
Ada sampai mengakhiri hidupnya jalan pintas. Bahkan ironisnya lagi, dia sampai membunuh satu keluarga karena ternyata ada masalah utang piutang. Bahkan kemarin beberapa bulan lalu saya melihat ada satu keluarga lompat dari gedung tinggi. Engkau perlu digembalakan. Carilah gereja di mana engkau tinggal terdekat, setia di sana, bertumbuh di sana. Dan jadilah jemaat yang setia di sana. Di kota di mana engkau ada, di Balikpapan juga demikian. Di Balikpapan banyak sekali gereja. Di Balikpapan itu setahu saya ada lebih dari 100 gereja, lebih ya. Saudara bebas memilih gereja dimanapun. Semua gereja di Balikpapan, saya yakin dan percaya baik-baik semuanya. Diberkati, memuliakan Tuhan. Gembalanya, ibu pendetanya, semua baik-baik. Semua diurapi Tuhan Yesus. Saudara bisa pilih. Jangan sampai kosong. Karena apabila sampai kosong, firman Tuhan selanjutnya berkata apa? Lukas pasal 11 ayat 25. Roh jahat setan yang sudah pergi itu dia akhirnya kembali ke tempat yang lama. Dia itu sebetulnya kepo-kepoin aja. Pengen tahu aja kayak mana sih perkembangannya. Ternyata rumahnya kosong. Tidak digembalakan. Tidak ada firman. Dan dia melihat rumah itu bersih untuk dia apa? Tinggalin. Kalau ada misalnya firman, setan melihat kotor, dia nggak mau tinggalin. Ya, beda ya konsep berpikirnya setan dengan kebenaran. Ya. Maka istilah kata gini, kalau engkau masih punya Alkitab fisik, dan Alkitabmu yang fisik hari ini, sejak dulu sampai hari ini, tetap bersih, besar kemungkinan hidupmu kotor, hatimu kotor, pikiranmu kotor. Tapi sebaliknya kalau hari ini sejak awal engkau punya Alkitab fisik sampai hari ini dan Alkitabmu itu kelihatan kumal, kelihatan kusuk, bahkan tidak banyak kita melihat yang tersisa rapi alias sudah tersobek-sobek, stabilo dan bahkan bekas-bekas lipatan. Kalau Alkitabmu itu ada yang seperti ini hari ini yang fisik yang sejak zaman dulu, kecuali saudara belum punya Alkitab hanya dari handphone, lain kisah. Kalau saudara punya Alkitab dari dulu sampai hari ini dan kelihatannya kotor kumal, maka besar kemungkinan hatimu baik, pribadimu baik, pikiran baik. Kenapa? Karena kotornya Alkitabmu berarti kau baca, membersihkan hidupmu. Tapi kalau Alkitabmu bersih, kau tidak baca, hidupmu apa jadinya tanpa dituntun oleh firman Tuhan setiap hari. Demikian pun setan melihat bersih di mata setan itu dia mau tinggalin. Tapi kalau dia melihat kotor, ada pujian, ada firman, dia takut, tidak menyenangkan buat dia. Jangan sampai hidup kita ini kelihatan bersih di mata setan. Mari kita bersih. Karena darah Yesus mengalir hidup kita. Nah, ketika setan melihat itu bersih, apa yang dia
pengen dia itu kangen, rasa betah, mau balik lagi, apalagi bersih, tidak berpenghuni. Dia penghuni lama, dia mau kembali lagi. Tapi ternyata Injil menjelaskan dia tidak kembali seorang diri. Dia mau bikin pesta. Apa jadinya dalam hidup manusia ketika ada setan berpesta dalam hatinya? Wow, serem kali bah. Apa yang terjadi? Dia ajak orang lain, teman lain, roh lain, yang pasti jahat-jahat. Ayat 26 dikatakan apa? Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Ada kata berdiam di situ, berarti setan butuh kediaman. Pesta ini bisa aja. Setan kan itu alam spiritual, tidak berbentuk wujud nyata. Masa sih butuh kediaman? Maksudnya kediaman itu untuk dia bisa memperdaya, dia bisa jadikan tempat. Kalau zaman dulu di kuburan, di pohon-pohon diangkerin, ya, dan sebagainya tempat keramat. Tapi hari ini istilahnya gini, kalau dulu setan wewe gombel itu di kuburan, gitu. Katanya sekarang ini setan di kuburan udah sepi. Kenapa? Pindah ke tempat-tempat ramai. Kenapa? Di situ ada setan-setan siap menggoda suami istrimu. Tapi tidak berbentuk sundel bolong lagi. Tapi sekarang kalau dia perempuan cantik, kalau dia ganteng laki-laki ganteng, handsome gitu. Update now. Bapak Ibu yang terkasih, ingatlah hal ini bahwa Tuhan mau memakai hidupmu. Amin. Setan juga butuh tempat, dan tempat idolanya saat ini adalah tubuh manusia. Dan apa yang terjadi? Bisa bayangkan sebentar ketika setan berpesta dalam hidup seorang manusia, di hatinya, di pikirannya, hancurlah dia. Rusaklah dia. Mau lihat bagaimana hancurnya hidup seorang ketika setan itu menguasai seseorang? Ingat kisah Legion. Kita lihat bersama-sama di dalam Injil Markus pasal 5. Ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Ini satu bukti nyata ya yang Injil catat bagaimana keadaan buruk manusia ketika setan berpesta atau setan menguasai atau setan merasuk manusia. Keadaannya tidak baik-baik saja. Setan memang bikin begitu, tetapi Yesus datang untuk membuat manusia menjadi baik, disucikan, dikuduskan, ditahirkan, disembuhkan, diampuni, dan diselamatkan. Kita lihat pekerjaan setan di dalam Markus pasal 5 ayat 3 sampai yang ke-6. Ada tertulis Bible, orang itu diam di sana, kasihan sekali. Tidak ada seorang pun lagi yang sanggup untuk mengikatnya. Dia menjadi kuat bukan karena kuat hebat, tapi karena kuat dirasuk roh jahat setan-setan. Bahkan sekalipun rantai-rantai pun itu bisa diputuskan, kesetanan, kerasukan. Ya, ayat 4.
Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai keadaan. Ini manusia loh ya, bukan monster. Manusia yang dirasuk setan itu sedemikian rupa. Ya, maaf ya. Kondisinya kisah Markus 5 ayat 3 sampai 6 ini. Ini lebih memprihatinkan daripada hewan. Nggak bisa diapa-apain, dibelenggu putus. Kalau saudara yang punya dogi jalan-jalan itu kan ada rantainya, tidak bisa putus. Ini diputusin, kenapa? Dirasuk oleh roh jahat, kegeraman, kebencian, kedengkian, membuat hidupnya menjadi mengerikan, seram banget. Ia dirantai, tapi rantai diputuskannya, dan belenggu dimusnahkannya. Tidak ada seorang pun yang kuat lagi untuk menahannya. Ayat yang kelima. Siang malam orang ini berkeliaran di pekuburan, kasihan. Mungkin saudara pernah melihat ada orang di sekitar kuburan yang gangguan jiwa, itu dia. Saudara pernah melihat ada orang-orang yang di jalan-jalan tidak pakai baju atau pakai baju kumal, warna hitam, jenggot panjang, ya, bukan ompit. Kalau jenggot panjang warna putih, jenggotnya baju merah, Om Santa Claus, bukan juga. Itu orang yang orang dengan gangguan jiwa, ODGJ. Ya, itu istilah kata yang kita bisa gunakan secara publish di media, atau bahasa yang kita sebut dengan orang dengan gangguan jiwa atau orang yang tidak waras gitu ya. Tapi Alkitab mengatakan itu orang seperti apa? Kerasukan, bukan dirinya gitu, bukan dirinya. Saya percaya manusia pada kodratnya itu kuat, itu tabah, dan dimampukan untuk bersyukur melihat satu situasi, mengambil hikmahnya gitu. Tapi apabila manusia itu sudah dirasuk setan, masalah kecil itu berlarut-larut, tidak kelar-kelar. Sakit yang biasa pilek 2-3 hari sembuh, ini kok tidak sembuh-sembuh sampai tahunan. Yang biasanya kuat jadi lemah banget, yang biasanya strong jadi baper banget. Dan kalau nggak kuat, nggak punya komunitas tempat ibadah atau gereja atau persekutuan doa atau di mana komunitas orang percaya, orang-orang ini berpotensi gila atau tidak waras. Nanti Alkitab pun bilang sebentar, apa yang terjadi? Apakah bisa menjadi waras kembali karena kasih Tuhan? Kita lihat sebentar. Atau saudara-saudara yang sedang nonton ini tidak kebetulan mungkin situasi yang kau hadapi hampir-hampir membuat engkau stres. Apa itu Pastor stres? Kakaknya stres. Dan kalau tidak cepat ditanganin, bisa putus itu urat malu, lama-lama jadi tidak waras. Carilah tempat di mana engkau bisa konseling.
Saya dorong saudara yang sudah bergereja, kalau melihat ada jiwa-jiwa seperti ini, tolong bawa dia ke gembalamu untuk digembalakan, untuk dikonseling, didoakan. Kalau saudara dengar ini dan masih waras, artinya sadar ini kebenaran membuat engkau terlepas, jangan tunda lebih lama, jangan keras hatimu, cari gereja, cari hamba Tuhan, minta bantu konseling, minta bantu topangan doa untuk penguatanmu. Saya bisa ngomong panjang lebar tentang hal ini, tapi waktu saya sangat terbatas sekali. Ya, saya harap besok Roh Kudus gerakan saya untuk juga bicara seputar ini di kebaktian minggu yang saya pimpin di Geraha Yes Balikpapan. Karena besok ibadah perdana awal tahun 2025 akan disertai juga kita makan pagi bersama, kasih orang makan, lalu juga nanti pastor akan sirami dengan firman Tuhan seperti ini. Doakan supaya tema yang sama Tuhan tuntun saya berbicara. Setelah itu nanti kita juga akan saya minta sama Tuhan sepanjang tahun ini jiwa-jiwa yang saya layani itu dalam berkat dan perlindungan Tuhan Yesus. Maka saya juga akan membagikan besok secara gratis, cuma-cuma. Memang pelayanan kami semua gratis dan cuma-cuma ya. Perjamuan roti dan simbol sirup sebagai perlindungan Tuhan, darah Yesus berkuasa. Nanti setelah itu akan, kalau ada yang membawa barang-barang mau ditumpas, kita putuskan. Lalu akan ada doa-doa dan baptisan penyembuhan. Itu info buat besok. Kira-kira ini saya bisa sampaikan saudara sekalian. Apa yang terjadi setelah itu? Kondisinya orang itu buruk sekali. Dia di kuburan. Ayat 5 berkata, dia teriak-teriak, dia pukul dirinya dengan batu, dia menyiksa dirinya. Engkau pernah merasa engkau mau siksa dirimu sendiri? Engkau pernah merasa engkau mau senang melihat orang tersiksa? Hati-hati, engkau sudah kesetanan. Ya, engkau butuh Yesus. Engkau butuh Yesus yang hidup. Yesus yang benar-benar mati dan bangkit. Yesus yang diberitakan oleh hamba Tuhan yang percaya kuasanya masih ada sampai hari ini. Bukan Tuhan logika atau bukan yang membatasi kuasa Tuhan dengan argumentasi, perdebatan. Saya rasa bukan itu. Saudara butuh Yesus yang benar-benar sanggup mengatasi pergumulanmu, masalahmu dengan kuasanya yang tidak terbatas. Tidak ada lagi pakai istilah begini, begono. Harus begini, banyak aturan. Yesus selamatkan orang berdosa di kayu salib tanpa aturan. Jangan sampai hari ini di akhir zaman ada orang-orang Farisi berpakaian jubah agama tertentu dengan banyaknya syarat-syarat. Harus begini, 1, 2, 3 poinnya, bla 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 bla. Padahal Yesus kasih semua cuma-cuma, gratis dan tanpa syarat. Terima anugerahnya. Saya beritakan hal ini. Ayat 6 mengatakan ketika orang itu melihat Yesus, Anda yang ada gangguan hati, penyakit, masalah, mungkin sedikit sudah terkontaminasi gangguan jiwamu, ada indikasi, segeralah datang pada Tuhan Yesus yang kaya, yang tidak minta-minta uangmu,
tapi sanggup memberkatimu, yang sanggup memberkati pelayananmu, sanggup memberkati gereja di mana engkau gembalakan. Hamba Tuhan tidak boleh minta-minta, harus hidup oleh iman seperti dia belajar dari Yesus dan bagaimana dia mengajar kepada umat dan jemaat. Hidup oleh iman, bukan karena minta ini, minta itu. Kau butuh Yesus kalau engkau sedang alami gangguan jiwa, gangguan ekonomi, gangguan kesehatan, atau gangguan kepercayaan diri tentang hidup kekalmu, atau keterpurukanmu saat ini yang sudah dalam situasi yang sangat kelam banget. Saudara-saudara, orang ini digambarkan ketika dia datang sama Yesus, dia lihat Yesus, dia menghampiri Yesus, dia menyembah Yesus. Alkitab mencatat, berlarilah ia, orang yang dirasuk roh jahat itu, lalu menyembah Yesus. Wow. Jangan, saudara masih normal, yang masih waras ini, jangan kalah ya. Ini saja orang yang dirasuk roh jahat legion ini datang menyembah Yesus. Ini hari Sabtu, hari Sabat. Saudara yang di Advent, bersabat selamat ibadah. Saudara Kristen, Katolik, Protestan, ya Pentakosta, besok hari Minggu, hari ibadah, ibadahlah. Jangan sampai ini saja orang yang dengan gangguan jiwa, ya. Ketika datang sama Yesus, dia menyembah Yesus. Saudara yang sehat-sehat ini, jangan malas-malas. Mentah-mentah kau diberkati kau, waktu belum diberkat aja, rajin kau ke gereja, rajin kau doa puasa. Udah diberkat aja, masuk 2025, ada proyek, ada tender, lupa sok ke gereja. Balik ke gereja, ya. Ingat, orang tidak waras saja datang sama Yesus, menyembah Yesus. Saudara diberkati sehat, diberkati usaha, diberkati pekerjaanmu. Jangan tinggalkan Yesus, jangan tukar penyembahanmu dengan hal-hal dunia yang fana ini. Apa yang terjadi? Saya ajak saudara melihat satu ayat lagi, terambil dari Injil Markus pasal 5 ayat 15, keren banget. Sanggupkah Yesus kasihnya, kuasanya, membuat orang dengan gangguan jiwa yang tidak waras menjadi waras kembali? Bisa, asal roh jahatnya out, diusir. Karena roh jahat itu menjadi pusat masalah dari pergumulan orang ini. Saya berdoa pelayanan ini juga menyelesaikan pusat masalah hidup saudara, yaitu dosa. Sehingga saudara pulih seutuhnya. Markus 5:15 berkata, mereka datang kepada Yesus. Banyak toh warga-warga akhirnya mulai datang, masyarakat mulai datang. Dan dia lihat apa yang terjadi setelah orang yang dirasuk oleh roh jahat itu datang menyembah Yesus. Alkitab mencatat, melihat orang yang kerasukan itu yang biasa lari kanan kiri, mereka melihat orang yang kerasukan itu duduk. Ngapain? Telanjang? Tidak lagi. Sudah berpakaian dan sudah waras. Terharu nggak sih? Senang nggak sih? Ketika firman-Nya menjadi hidup rema buat kita, kita baca bukan hanya setelah baca, tapi kita mengalami. Bisa bayangkan orang itu yang tadi tidak waras ketemu Yesus, menyembah Yesus,
Duduk lagi langsung senyum. Senyum bukan senyum kosong tapi senyum bahagia. Biasa telanjang tapi sekarang sudah pakai baju dan sudah waras. Alkitab mencatat sudah waras. Saya berdoa lewat pelayanan kasih Yesus ini saudara-saudara juga menjadi waras. Habis itu setia ya, cari gereja. Ya. Dan orang yang tadinya kerasukan legion itu menjadi waras. Bukankah kisah ini luar biasa? Siapapun datang kepada Yesus, orang sakit disembuhkan. Orang gangguan jiwa menjadi waras. Yang putus asa bangkit kembali. Bahkan yang anaknya mati dibangkitkan. Yesus adalah jawaban. Bukalah hatimu Bapak Ibu sekalian yang butuh Yesus, yang butuh kasih-Nya, yang secara pribadi yang utama mau datang kepada Yesus pertama kali. Biarkan hidupmu kembali pada Yesus dan menjadi milik Yesus dan dipimpin oleh Yesus. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman-Mu. Kami mengucap syukur dan kami membuka hati, memberikan diri kami, hati kami menjadi milik-Mu Tuhan Yesus. Bimbing, pimpin kami. Khususnya saya berdoa bagi mereka yang sedang dalam tekanan yang berat, pergumulan. Lihat renang ini hadir, mereka disembuhkan. Mereka mendapat kelegaan, mereka dipulihkan. Firman ini adalah jawaban, firman adalah kemenanganmu, firman memberi engkau kemerdekaan. Dan saya berdoa, doa untuk kesembuhan dan kesehatan bagi engkau yang sedang sakit, tumpangkan dua tanganmu di dada masing-masing. Saat engkau tumpang tangan seperti ini, saya berdoa, aliran kesembuhan mengalirlah di tubuh Anda, membawa berkat kesehatan dan kesembuhan. In Jesus' name, dalam nama Yesus, setiap tubuh yang ditumpangkan dua tangannya di dada masing-masing mengalir kesembuhan untuk tubuh, untuk jiwa, untuk rohmu, untuk anak-anakmu, untuk orang tuamu, untuk suami istrimu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tidakkah engkau rasakan saat saya berdoa tadi ada urapan kesembuhan mengalir bagi orang sakit? Dan saudara, apakah engkau merasakan waktu saya berdoa untuk kelegaan itu ada kelepasan? Rasa ini enteng. Thank you so much, lucu banget, toeng. Dan waktu saya berdoa bagi saudara yang ada indikasi hampir terkena gangguan jiwa oleh karena beban bertahun-tahun dan engkau tidak bisa melihat jalan keluar. Waktu saya doa tadi, ada harapan yang kau lihat. Ada sinar yang akan menuntunmu masuk di tahun ini dengan janji jalan keluar dan kemenangan. Puji Tuhan, saya bersyukur Tuhan kasih kesempatan dan urapan bisa melayani saudara segitu banyak hari ini. Dan pastinya bukannya melayani, saudara terlayani, juga boleh menerima yang namanya karunia Tuhan, kesembuhan Tuhan, berkat ilahi.
puji dan syukur hanya bagi Tuhan Yesus yang anugerahkan ini kepada setiap kita. Amin. Mari Bapak Ibu terkasih, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk memberkati air minum dan minyak bagi saudara yang mau menyiapkannya, atau saudara-saudara yang tidak punya minyak, air saja tidak apa-apa ya. Ini juga minyak karena kadang beberapa minta khusus Pastor doakan minyak, maka saya membantu mohonkan berkat. Dengan tangan yang terangkat ataupun saudara dengan mengarahkan tangan kepada air atau minyak di tangan Bapak Ibu, diberkati. Air dan minyak ini diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya ucapkan tadi itu ada sensasi, ada sesuatu yang mengalir di air minum dan minyak di tangan saya dan di tangan Bapak Ibu sekalian. Air minum dan minyak oles ini sudah diberkati. Puji Tuhan, minumlah air minum. Minyak ini bukan diminum tapi dioleskan, dan biarlah ini menjadi perpanjangan tangan Tuhan, membawa kesembuhan dan kegembiraan di setiap orang-orang yang boleh menyaksikan doa berkat air dan minyak ini. Puji Tuhan. Jadi berkat banget ya buat tubuh ini, khususnya orang sakit mengalami kesembuhan ilahi. In Jesus' name. Angkatlah tangan Bapak Ibu yang terkasih untuk kita terima berkat. Puji syukur, puji Tuhan, kami angkat dua tangan, kami mohonlah berkat daripada-Mu ya Tuhan. Puji syukur, puji Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih, masuklah kita semua hari yang baru ini dengan berkat dari Tuhan Yesus. Diberkatilah dan dilindungilah kita semuanya dari yang jahat, dari kecelakaan, dari tipu daya, dari kerugian, dari hipnotis, dan dari hal-hal yang buruk. Darah Yesus Kristus Tuhan menguduskan, melindungi kita dengan sempurna. Tubuh, jiwa, roh kita dimaterai oleh darah Yesus. Roh Kudus bimbing kita semua untuk naik dan tidak turun, hidup kita menjadi berkat. Diberkati waktu keluar, diberkati waktu engkau masuk. Sinar terang kemuliaan Tuhan menyinari engkau dan memberikan kita semua kasih karunia dan shalom. Puji syukur yang tadinya sakit-sakit, lewat berkat ini engkau sudah dipulihkan dan dapat berkat kesembuhan. Yang pergumulan ekonomi, sikap hati, rumah tangga, lewat berkat doa ini Bapak Ibu mendapatkan berkat dari Tuhan dan jalan keluar, kelegaan, dan juga solusi untuk setiap pergumulan yang engkau hadapin. Setelah ini ikut Tuhan Yesus ya. Setia sama Tuhan Yesus. Belajar setia. Seperti saya juga belajar setia sama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Selamat ibadah bagi saudara ibadah hari Sabat. Dan selamat ibadah besok saudara di gereja masing-masing. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya materaikan Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Terus memberkati semuanya. Merasa terberkati, jangan hanya terima sendiri. Tolong dibagikan link tautan ini, pelayanan ini gratis. Saya tidak minta apa-apa. Saya bahkan tidak mau menggembalakan Anda. Saya bahkan tidak berharap apapun kembali.
Ini pelayanan tulus. Saya hanya rindu melihat saudara-saudara disembuhkan dan diselamatkan sama Tuhan Yesus. Nanti waktu saya meninggal dunia, kita kumpul di surganya Bapa, kediaman kekal kita, tempat kita memarkir kebahagiaan kita. Puji syukur, puji Tuhan, selamat masuk di hari yang baru. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya dan sertai sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, saya melihat masih ada yang minta doa berkat, doa air. Saya tidak ulang karena sudah terjadi tadi. Kalau saudara mau melihat kembali tayangan ulangnya, silakan lihat di YouTube. Ya, dengan ini saya juga melatih saudara untuk juga komitmen. Untuk saudara juga jangan asal maunya jadi. Ya, kalau saudara mau doa tidak expire, silakan lihat kembali di YouTube. Baik, itu saja. Selamat masuk di hari yang baru. Puji Tuhan, Yesus memberkati semuanya kita. Yesus baik. Dadah. Besok lagi ya. Mau tambah lagi. Besok lagi kami hadir. Tetap hari Minggu, tetap ada kebaktian jam 6.05 WITA secara live streaming. Pastor mendoakan saudara. Lalu besok hari Minggu jam 8 WITA pagi, Pastor akan melayani ibadah perdana sekaligus doa. Puji Tuhan semuanya. Dadah. Saat gelap menyelimuti langkahku, Kau tetap genggam erat tanganku. Di tengah badai Kau beri damai, tak pernah Kau tinggalkan aku. Hati rapuh ini Kau pulihkan, dalam tangisan Kau beri harapan. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Saat dunia menjauhkan diriku, kasih-Mu tetap peluk hatiku. Tak ada tempat yang lebih indah selain berada di dekat-Mu. Bapa, Kau mendengar setiap keluhku. Yesus, Kau menjawab setiap doaku. Roh Kudus penuhi jiwa yang haus. Kau Allah yang hidup, tak pernah berubah. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Dalam hidupku. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku.
ada di setiap doa, hadiratmu nyata di dalam hidupku. Keringnya tanah di dalam jiwaku, haus akan embun firman dan kebenaranmu. Ku coba cari sumber air dunia, tapi hanya kekecewaan yang tersisa. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Rasa malu membelenggu langkahku. Mengapa dulu ku berpaling darimu? Kini ku datang dengan hati remuk redam, mengharap sepotong belas kasihan. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Engkau mengenalku sebelum ku lahir, kasih setiamu tak pernah berakhir. Walau ku jatuh, tanganmu menopang. Takkan Kau biarkan aku tenggelam. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Ku kan kembali
Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.